dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh pihak pertama yaitu pejabat. Pemerintah Kabupaten Sorong yang resmi kami menyerahkan sertifikat tanah, aset, dan gedung pemerintah Kabupaten Sorong dengan seluas 55 hektar dan satu gedung stadion Wombik pada pemerintah Provinsi Papua Barat atau PJ Papua Barat Daya. Dan ini bermanfaat untuk kemajuan Papua Barat Daya yang lebih hebat, lebih maju dan hadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Mohon ridho dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023, saya selaku PJ Gubernur Papua Barat Daya menerima penyerahan hibah sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang seluas 55 hektar, tepatnya di Kiloan 16 Stadion Mudik dari pemerintah Kabupaten Sorong pada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk dipergunakan membangun pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Mudah-mudahan lahan ini akan menjadi awal yang baik untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Beberapa hari kita melakukan pembahasan menyelesaikan administrasi penyerahan atau hibah tanah dan bangunan di atasnya yang ada di Stadion Wombik yang luasnya itu 55 hektar dari pemerintah Kabupaten Sorong kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Ini hari ini kita bersyukur karena sudah bisa diselesaikan. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa kita sudah membahas ini beberapa hari yang lalu sampai hari ini untuk memastikan bahwa semua proses pengalihan hibah itu berjalan taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tadi kita sudah tanda tangani berita acaranya dan ketiga hal yang akan kita tindak-lanjuti. Yang pertama itu kita penyerahan 55 hektar kepada kita yang di dalamnya ada stadion. Saya ingin mengulangi sebagaimana yang biasa sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa stadion Wombik itu ini tidak akan dibongkar. Ya. Stadion itu menjadi bagian dari pembangunan kantor pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat. Jadi kalau di sekitar stadion itu menjadi landscape-nya kantor itu yang akan dipergunakan juga untuk kepentingan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat. Berarti Wombik tetap menjadi pusat olahraga juga ya? Jadi kita akan merevitalisasi stadion itu, memperbaiki stadion itu, dan sebagai bukti keseriusan kita dalam peringatan 17 Agustus nanti kita juga bersepakat kota, ya, bupati dan juga PJ Bupati dan PJ Wali Kota kita sudah bersepakat untuk melakukan upacara gabungan provinsi dan kabupaten kota yang dipusatkan juga di stadion Wombik itu, dan itu pasti di awal sudah kita perbaiki dulu di awal supaya kelihatannya indah ya, dan menjadi ikon juga bagi Provinsi Papua Barat Daya. Jadi akan kita perbaiki bersama-sama juga dengan pembangunan kantor yang ada di wilayah
situ. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan komitmen kita juga, bahwa kita juga sudah minta sepakat juga untuk nanti akan mencarikan juga satu tempat untuk menjadikan sport center di pemerintah di kabupaten, di wilayah Kabupaten Sorong. Ya, jadi nanti itu akan kita biayai ya, mulai tahun 2000 dalam perjanjian kita 2024 dan 2025 ya, akan kita anggarkan untuk membangun juga sport center yang memadai di Kabupaten Sorong. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai akibat dari adanya penyerahan ini dan adanya kebutuhan untuk pembangunan kantor yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini, maka kita juga sudah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk merubah, merevisi Permendagri nomor 87 terkait dengan tapal batas. Ya, karena hari ini stadion itu ada di wilayah Kabupaten Sorong, ya, sehingga karena sesuai Undang-Undang nomor 29 itu bahwa pusat pemerintahan itu ada di kota Sorong, maka harus ada perubahan Permendagri untuk memastikan bahwa wilayah itu termasuk dalam wilayah kota Sorong, sehingga ibu kota yang dimaksudkan dalam undang-undang itu tetap kita konsisten bahwa ibu kotanya di kota Sorong, maka pusat pemerintahannya juga harus ada di kota Sorong, ya, tempatnya di kilometer 16. Saya juga ingin menjelaskan sedikit terkait dengan usulan awal bahwa pembangunan kantor itu di kilometer 18, ya. Saya sudah menyampaikan dalam pertemuan saya dengan tokoh-tokoh adat, ya, di Bendungan. Saya sudah menyampaikan bahwa karena setelah melalui rapat koordinasi yang komprehensif yang dihadiri oleh berbagai instansi, termasuk instansi daerah maupun juga pusat, bahwa ternyata ada di lokasi itu sudah ada banyak sertifikat. Oleh karena itu pemerintah provinsi Papua Barat Daya menghargai penyerahan yang sudah disampaikan oleh masyarakat adat kepada tim pemekaran beberapa waktu yang lalu, dan kita akan membicarakan yang belum bersertifikat itu akan tetap menjadi bagian yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ya, jadi tidak benar kalau ada isu-isu seakan-akan bahwa tanah yang sudah disiapkan oleh masyarakat adat beberapa waktu yang lalu itu tidak kita gunakan sama sekali. Ya, tidak benar. Yang tidak kita gunakan adalah tanah yang disiapkan yang sudah dimiliki oleh pihak lain. Itu tidak mungkin pemerintah mencaplok tanah-tanah yang sudah bersertifikat yang ada di lokasi itu. Tapi tanah-tanah yang ada di sekitar situ, ya, yang jumlahnya kemarin disampaikan itu ada sampai 200-an hektar itu, ya, yang kalau mungkin yang sudah bersertifikat puluhan hektar, ya, berarti sisanya itu juga kita akan bicarakan dengan masyarakat adat untuk kita ambil, ya, kita bebaskan, ya, sebagai karena pasti kebutuhan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terhadap luasan tanah ini juga pasti tinggi, karena tidak di situ hanya yang 55 hektar itu hanya bisa menjadi pusat pemerintahan untuk kantor gubernur dan sekretariat saja. Mungkin syukur-syukur kalau masih bisa DPRP dan MRP, tapi kita juga butuh bagaimana dinas-dinas kita dan sebagainya. Ini juga apalagi nanti juga kantor-kantor kementerian lembaga yang harus ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya butuh juga tanah, ya masih bisa kita gunakan itu tanah yang ada itu, ya, karena itu masih ada dalam wilayah kota Sorong, ya. Jadi karena itu saya sampaikan kepada para
pemilik hak rakyat ya, untuk memahami kondisi ini ya. Dan dalam waktu dekat nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana sisa tanah yang belum bersertifikat itu untuk kita alihkan ya, dari hak miliknya masyarakat adat menjadi hak miliknya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Pak, terkait dengan beberapa hal yang tadi dijanjikan, apakah akan dibayar secara cicil atau gimana untuk realisasinya, Pak? Ya, sesuai kebutuhan kan. Jadi nanti kalau tanahnya sudah ada, kan ini bisa barangnya kita berikan dalam bentuk bantuan keuangan, bisa juga nanti kita bangun kemudian kita hibahkan ke kabupaten ya. Jadi banyak cara yang bisa kita gunakan untuk memenuhi janji kami. Ya, jadi kami ingin ya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkeinginan harus ada solusi ya, yang terbaik yang tidak merugikan satu pihak. Ya, ini kan kesepakatan bersama harus tidak merugikan satu pihak. Bahwa ada kebutuhan dari pemerintah Kabupaten Sorong itu akan menjadi perhatian kita dan akan kita penuhi ya, untuk membangun sports center yang memadai, yang representatif. Dan jujur saja di kota maupun kabupaten ini, bahkan di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini, sarpras olahraga itu masih sangat terbatas. Ya, oleh karena itu kita tidak menjadi bagian dari pihak yang semakin menghilangkan sarpras olahraga. Pemerintah datang harus memberikan manfaat kepada rakyat, karena itu kami bersama-sama dengan PJ Bupati telah sepakat untuk menambah. Ya. Jadi ada hikmahnya juga ya, dengan kita mengambil tanah ini, berarti kita akan menambah juga sarpras olahraga yang ada di wilayah Kabupaten Sorong ini. Ya, pada hari ini tanggal 12 Juli 2023 bertempat di ruang rapat Rumah Jabatan Bupati, Kantor Bupati Sorong, pemerintah Kabupaten Sorong bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, PJ Gubernur Papua Barat Daya dan PJ Bupati Sorong, dan masing-masing dengan jajarannya. Kami telah diskusi panjang dan mendetailkan beberapa hasil kesepakatan bersama terkait dengan penyerahan aset tanah dan bangunan milik pemerintah Kabupaten Sorong. Ya, aset tanah yang seluas 55 hektar yang bersertifikat dan itu ada dalam neraca aset pemerintah Kabupaten Sorong, ditambah dengan stadion olahraga, stadion sepak bola Wambik, yang kita hitungnya adalah aset tanah dan aset bangunan. Yang kita telah resmi menyerahkan kepada Provinsi Papua Barat Daya, Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya. Ini merupakan sebuah komitmen pemerintah Kabupaten Sorong dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung program strategi kebijakan pemerintah dalam melahirkan undang-undang DOB Provinsi Papua Barat Daya, yang tentunya melalui Bapak Wapres, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Lembaga, yang minta kepada Provinsi Papua Barat Daya segera menetapkan lokasi untuk pembangunan kantor pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga baru saja kita telah melakukan penyerahan, saya selaku PJ Bupati kepada PJ Gubernur Papua Barat Daya. Nah, seperti itu. Tentunya ini bukan persoalan hibah barang pemerintah, aset pemerintah ini pada pihak swasta atau pihak perseroan, tapi ini kan kepada antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan provinsi, sehingga kita hanya bicara tentang apa saja yang nanti menjadi kewenangan dan kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam pembangunan, yang tentunya nanti diarahkan ke pemerintah Kabupaten Sorong, wilayah pelayanan pemerintah Kabupaten Sorong untuk
dalam bentuk infrastruktur maupun juga kegiatan-kegiatan lainnya dalam bentuk bantuan-bantuan keuangan. Ya, begitu. Jadi tidak ada hal yang kita sepakati situ tentang hutan pihutan, tetapi ini kita bicara tentang pemimpin pemerintahan di daerah yang tegak lurus. Pertama, kita taat asas, taat aturan, dan tegak lurus kepada negara, dan mendukung sepenuhnya seluruh program strategis nasional pemerintah yang dilakukan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Seperti itu. Provinsi Papua Barat Daya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mohon izin pimpinan, 1, 2, 3.